Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Nurjana dengan NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bertanya dan teknik paraphrasing. Teknik bertanya merupakan kemampuan penting dalam rangka memfokuskan isi pembicaraan dalam sebuah konseling. Agar pertanyaan terarah, konselor bisa mendasari pertanyaan dengan berpatokan pada rumus 5W 1H, yakni what, who, why, when, where, dan how. Menurut Evans 2007, dalam bertanya diperlukan kehati-hatian. Gunakan pertanyaan terbuka. Hal ini karena pertanyaan terbuka dapat mendorong elaborasi. Pertanyaan ini cenderung berawalan dengan bagaimana, kapan, apa, di mana, dan siapa. Pada saat awal proses konseling, hindari pertanyaan mengapa. Karena pertanyaan ini cenderung terdengar mendesak dan menuntut konseli berbicara tanpa ia inginkan. Keterampilan konseling seperti menggunakan parafrase, meringkas, dan membangun kedekatan dapat digunakan. Hal ini dilakukan agar konseling dapat lebih dinamis. Konselor dapat mengatakan, "Bisakah Anda memberitahu saya tentang titik-titik?" Atau akan sangat membantu bagi saya untuk mengetahui lebih banyak tentang titik-titik. Halo Kak, selamat pagi. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kira-kira kakak kesini ada keperluan apa, mau cerita apa ya Kak? Saya sedang ada masalah Kak. Adanya masalah tersebut membuat saya tuh terbebani Kak, karena mengganggu fokus belajar saya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang apa yang sedang Anda permasalahkan saat ini, sedang Anda rasakan saat ini yang membuat Anda terbebani? Pertemanan saya tuh sudah tidak baik-baik saja Kak. Saya tuh bingung, saya canggung mau bicara dengannya lagi Kak. Terdapat 7 jenis keterampilan konseling dalam bertanya. Yang pertama, open-ended question, yakni mengajukan pertanyaan terbuka untuk konseli yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi informasi diri dan lingkungan yang dituturkannya secara terurai dan bebas. Pertanyaan terbuka yang baik dimulai dengan kata-kata apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dan dapatkah. Pertanyaan terbuka dapat berupa bagaimana keadaan Anda saat itu? Seperti itu. Bolehkah saya tahu bagaimana kok bisa pertemanan kakak sama temannya kakak itu bisa merenggang? Dia tuh memfitnah saya Kak di depan teman-teman saya. Terus tuh waktu itu saya tuh dengar itu, terus saya ya kecewa ya Kak ya, difitnah seperti itu. Terus karena kita tuh sekelas, jadinya tuh kita sering ketemu. Nah kalau aku ketemu sama dia tuh merasa kepikiran gitu Kak, dia bisa-bisanya memfitnah saya. Terus tuh saya jadi pusing kalau kepikiran masalah itu, jadinya saya nggak fokus belajar gitu loh Kak. Yang kedua ada closed question, yakni pertanyaan yang diajukan dengan tujuan untuk membatasi konseli memberikan pertanyaan spesifik dan hanya memperoleh jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup dapat digunakan oleh konselor untuk tujuan yang pertama, untuk mengumpulkan informasi, yang kedua untuk memperjelas sesuatu, yang ketiga untuk menghentikan pembicaraan konseli yang melantur atau menyimpang. Untuk menghentikan konseli berbicara keluar konten, konselor dapat bertanya, apakah hal ini sesuatu dengan apa yang diinginkan Anda pada sesi pertemuan mendatang? Dengan pertanyaan ini akan memaksa konseli untuk menjawab pertanyaan iya atau tidak. Apakah teman Anda itu sudah mengetahui bahwa Anda tuh sudah mendengar perkataan teman Anda tersebut yang telah memfitnahnya? Sudah. Yang ketiga yakni membangun pertanyaan utama. Rumusnya diawali dengan tentunya atau
Tetapi tentu saja bisa juga atau tidakkah Anda berpikir, bukankah sudah saatnya, atau mereka mungkin berakhir dengan titik-titik bukan? Pertanyaan tersebut membuat konselor berasumsi bahwa konselor setuju dengan pernyataan konseli. Tentunya Anda dan teman Anda akan saling membenci dan saling mengabaikan, bukan? Iya, Kak. Yang keempat, pertanyaan utama. Pertanyaan utama digunakan sebagai pertanyaan yang menunjuk ke dalam fakta yang mendukung keinginan konseli. Contohnya, sebenarnya Anda tidak menginginkan ada pengunjung malam ini, bukan? Atau seperti, ini jelas terlihat lebih baik, bukan? Kemudian, yang kelima, menghindari pertanyaan yang terlalu banyak. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata atau juga bisa apakah Anda merasa sedih atau apakah Anda merasa lega. Hal ini akan membingungkan konseli dalam menjawab, jadi hindari kata-kata tersebut. Sebenarnya Anda tidak inginkan ini terjadi. Iya, Kak, karena kan saya sama dia kan udah sangat dekat dan kita pengennya sama-sama barengan sampai akhir nanti, tapi dia malah mengkhianati saya, Kak. Kemudian yang kelima, menghindari pertanyaan yang terlalu banyak. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata atau juga bisa apakah Anda merasa sedih atau apakah Anda merasa lega. Hal ini akan membingungkan konseli dalam menjawab, jadi hindari kata-kata tersebut. Yang keenam yakni pertanyaan yang mencari contoh. Pertanyaan ini memungkinkan konseli untuk menjadi lebih spesifik, menguraikan permasalahan dari konseling. Contohnya, bisakah Anda memberi saya contoh ketika Anda merasa seperti titik-titik? Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana teman Anda itu mengkhianati Anda? Ketika saya sedang bermain dan berbincang-bincang sama teman saya, dia itu membicarakan saya, Kak, dan menjelek-jelekkan saya di depan teman-teman saya. Dia tuh bilang bahwa saya tuh mencuri barang-barang miliknya. Terus dia juga bilang kalau tas yang saya pakai ini dia yang beliin, Kak. Yang ketujuh, pertanyaan yang mencari lebih spesifik permasalahan. Pertanyaan ini berkaitan dengan situasi atau perasaan tertentu. Contohnya, hal apa yang membuatmu khawatir tentang situasi itu? Atau dengan cara apa dia membuatmu marah? Bisa juga apa hal yang terburuk atau terbaik tentang itu. Lantas apa yang membuat Anda khawatir tentang masalah itu? Saya takut, Kak, dijauhi sama teman-teman saya, dibully, karena hal itu yang membuat saya tuh gak fokus belajar, Kak, padahal kan saya mau ujian. Yang terakhir ada teknik parafrase. Parafrase sendiri bertujuan untuk mengingatkan kembali esensi atau inti ungkapan konseli. Terdapat 4 tujuan dari teknik parafrase sendiri. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali kepada konseli bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan konseli dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arah wawancara konseli. Yang keempat, pengecekan kembali persepsi konselor terhadap apa yang dikemukakan oleh konseli. Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama konseli secara seksama dengan kalimat yang mudah serta sederhana, yang ditandai oleh suatu kalimat, yakni adakah, dan nampaknya. Paraphrasing yang baik yakni dengan teliti dalam mendengarkan pesan konseli. Dinyatakan kembali dengan ringkasan dan amati respon konseli terhadap konselor.
Dalam membuat parafrase, konselor perlu mendengar kata kunci penting konseli dan menggunakannya dalam parafrase. Aspek lain dari parafrase mungkin dengan kata-kata konselor sendiri, tetapi ide dan konsep utama harus mencerminkan pandangan konseli tentang dunianya, bukan pemahaman milik konselor. Parafrase yang akurat hendaknya memuat 4 dimensi. 1. Batang kalimat. Sesekali sebaiknya menggunakan nama konseli, yang mana nama sendiri membantu mempersonalisasi pertemuan proses konseling. Contohnya, Diana, saya mendengar Anda berkata, atau Sinta terdengar seperti titik-titik. Batang kalimat tidak selalu diperlukan, karena jika digunakan berlebihan akan membuat konseli merasa kecewa. Yang kedua, kata kunci yang digunakan oleh konseli untuk menggambarkan situasi atau orang tersebut. Yang ketiga, inti yang dikatakan konseli dapat dikatakan dalam bentuk yang lebih singkat dan lebih jelas. Yang keempat, yakni check out akurasi, yakni pertanyaan singkat di akhir parafrase, yang mana fungsinya untuk meminta konseli memberi umpan balik tentang apakah parafrase relatif benar dan bermanfaat. Contohnya, apakah saya mendengarkan Anda dengan benar, atau apakah sedekat itu? Apakah saya benar? Seperti itu. Terima kasih. Ini dia referensi yang saya ambil. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.